Oke, selamat datang. Coba deh bayangin di dalam tubuh kita ini ada semacam jaringan jalan tol super sibuk yang nggak pernah tidur, bekerja 24/7 buat mastiin kita tetap hidup. Nah, itulah dia sistem peredaran darah kita. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sistem yang luar biasa ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ya setiap bagian tubuh kita yang paling kecil sekalipun, dari ujung jari kaki sampai ujung rambut, bisa dapat energi sama oksigen, semacam bensinnya gitulah. Nah, jawabannya ada di sistem transportasi internal kita yang super canggih ini. Yuk langsung kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari pusatnya dulu ya. Inti dari semua ini, sang mesin yang nggak pernah berhenti kerja. Ini bukan cuma organ biasa loh, ini adalah pompa kehidupan kita. Lihat deh betapa kuatnya organ ini. Tugas utamanya ya cuma satu, mompa darah. Darah ini yang bawa semua hal penting ke seluruh tubuh kita. Non-stop, tanpa istirahat sama sekali. Jadi, nutrisi dari makanan yang kita makan, ya lewat darah inilah bisa sampai ke tiap sel. Kita semua pasti familiar kan sama suara detak jantung. Tapi sebenarnya apa sih arti suara itu? Nah, suara pertama yang loop, itu tuh suara katup yang brak. Nutup kenceng, pas bilik jantung lagi nekan darah biar keluar. Terus, disusul sama dup. Nah, kalau yang ini suara katup lain yang nutup setelah darahnya berhasil dipompa keluar ke arteri besar. Jadi, loop, dup, loop, dup. Kebayang nggak? Semua proses ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Cepet banget kan? Coba kita lihat arsitekturnya. Cerdas banget loh. Ada 4 ruang. 2 yang di atas namanya serambi. Ini kayak semacam ruang tunggu buat darah yang baru datang. Nah, 2 ruang yang di bawah yaitu bilik. Ini ototnya jauh lebih tebal. Kenapa? Soalnya merekalah pekerja kerasnya yang memompa darah sekuat tenaga. Terus katup-katupnya, anggap aja kayak pintu satu arah. Tugasnya masihin darah nggak salah jalan atau balik lagi. Oke, jantung udah. Sekarang darahnya mau jalan-jalan nih. Yuk, kita intip jalan tolnya sama muatan berharga apa aja yang dibawa. Nah, jalan tolnya ini ada 2 jenis utama. Pertama, arteri. Anggap aja ini jalur cepat keluar dari jantung. Karena darah disemprot dengan kenceng, dindingnya harus tebal dan kuat. Terus ada vena. Ini jalur buat balik lagi ke jantung. Tekanannya lebih santai, jadi dindingnya juga lebih tipis. Gambar ini ngejelasin semuanya dengan pas. Lihat deh bedanya. Yang kiri itu arteri. Tebal banget kan dindingnya? Beda jauh sama vena di sebelah kanan yang lebih tipis. Desainnya benar-benar disesuaikan sama tugasnya masing-masing. Nah, yang di tengah itu namanya kapiler. Ini tuh pembuluh darah yang super duper tipis. Disinilah semua transaksi penting, pertukaran oksigen dan nutrisi terjadi. Sekarang kita bahas muatannya, alias darah itu sendiri. Isinya apa aja sih? Ternyata lebih dari setengahnya, sekitar 55%, itu cairan warna kekuningan yang namanya plasma. Ya, anggap aja ini sungainya yang ngangkut semua komponen lainnya. Nah, yang ngambang di sungai plasma ini adalah sel darah merah. Ini nih si kurir utamanya. Di dalam tiap sel darah merah ada jutaan molekul superhero namanya hemoglobin. Dia nih yang bikin darah kita warnanya merah. Tapi yang paling penting, hemoglobin ini jago banget nangkep oksigen terus diantarin ke seluruh tubuh. Terus, ada juga sel darah putih. Jumlahnya emang dikit banget, cuma sekitar 1%. Tapi jangan salah, mereka ini adalah pasukan pertahanan tubuh kita. Tentara, penjaga, sekaligus petugas kebersihan. Mereka patroli terus-terusan, siap tempur ngelawan kuman atau infeksi apapun yang coba-coba masuk. Pernah nggak sih mikir, kok bisa ya kalau kita luka, darahnya berhenti sendiri? Nah, ini dia jagoannya, trombosit. Jadi gini ceritanya, pas ada luka, trombosit ini langsung ngebut ke lokasi. Di sana mereka ngeluarin zat kimia buat bikin semacam jaring lengket namanya fibrin. Jaring ini yang nangkepin sel-sel lain buat bikin gumpalan. Jadi lukanya ketutup. Keren banget kan sistem perbaikan daruratnya? Oke, jadi kita udah kenal pompanya, yaitu jantung. Pipa-pipanya, arteri dan vena. Sama muatannya, yaitu darah. Sekarang gimana kalau kita ikutin perjalanan satu sel darah? Dia bakal ngelewatin 2 sirkuit yang saling nyambung. Nah, sistem ini namanya peredaran darah ganda. Kenapa ganda? Soalnya buat 1 kali putaran lengkap ke seluruh tubuh, darah itu lewat jantung 2 kali. Ini sistem yang efisien banget, biar darah yang kaya oksigen gak kecampur sama yang udah miskin oksigen. Gini alurnya.
Pertama, darah yang kotor atau miskin oksigen mampir dulu ke paru-paru. Anggap aja ini kayak ke pom bensin. Di paru-paru dia buang sampah karbon dioksida, terus isi bensin pakai oksigen baru yang segar. Udah segar lagi, darah ini balik ke jantung. Nah, dari jantung, barulah dia dipompakan jeng ke seluruh tubuh buat nganterin oksigen itu ke semua sel. Gitu terus, muter-muter. Nah, bagian terakhir nih. Ada satu angka penting yang bisa jadi indikator kesehatan sistem ini. Sesuatu yang pasti sering kita dengar kalau lagi check up ke dokter. Yup, tekanan darah. Pasti udah nggak asing lagi kan sama alat ini. Tekanan darah itu simpelnya ngukur seberapa kuat darah neken dinding arteri pas lagi ngalir. Angka ini penting banget buat ngasih kita gambaran soal kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Biasanya kan ada dua angka ya. Angka yang di atas itu namanya sistolik. Ini ngukur tekanan pas lagi puncak-puncaknya, yaitu pas jantung lagi kontraksi atau mompa darah keluar. Bayangin aja selang air yang ujungnya kamu pencet, semprotannya kenceng kan? Nah, itu dia sistolik. Kalau angka yang di bawah itu namanya diastolik. Ini kebalikannya, yaitu ngukur tekanan pas jantung lagi rileks atau istirahat di antara detakan buat ngisi darah lagi. Pakai analogi selang tadi, ini tekanan pas ujungnya nggak kamu pencet. Airnya tetap ngalir, tapi lebih pelan. Keseimbangan antara dua angka ini penting banget. Jadi, kebayangkan, sistem ini kerja buat kita non-stop 24/7 tanpa kita sadari. Pertanyaannya sekarang, apa yang bakal kita lakuin buat berterima kasih sama sistem ini? Makanan yang kita pilih, olahraga, istirahat yang cukup, itu semua cara kita ngerawat mesin super canggih ini. Coba deh pikirin apa satu hal kecil yang bisa kamu lakuin hari ini buat jaga dia.